Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang saya hormati seluruh pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK An-Nuqayah, yaitu yang terhormat Al-Mukarram Bapak Riyadi, yang saya hormati seluruh staf jajaran Dewan Guru SMK An-Nuqayah dan seluruh siswa SMK An-Nuqayah Putra yang jumlahnya sekitar 200 siswa yang saya cintai. Ini belum apa-apa saya sudah korupsi angka ini. Artinya 200, saya bilang 2000 ini. 200. Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang menjadi 2000 ya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermujalasah wajhan biwajhin, face to face, bertatap muka, beradu rasa di pagi ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswa SMK yang berbahagia, ketika saya diundang oleh Waka Kesiswaan SMK, yaitu Bapak Sukron Hamidi, saya tanya, ini saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Madura? Dijawab oleh beliau, terserah. Saya kemudian pilih bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nilai dakwahnya lebih luas daripada kalau saya menggunakan bahasa Madura. Kalau saya menggunakan bahasa Madura, mungkin yang mendengar ketika dimasukkan ke media sosial, ketika diupload di YouTube, mungkin yang mendengar dan paham apa yang saya katakan itu sekitar 1,1 juta jiwa orang Madura. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, akan ada 390 juta jiwa yang akan mendengar apa yang saya sampaikan dan paham apa yang saya sampaikan. Sebenarnya sebelum saya memilih menggunakan bahasa Indonesia, saya mau pakai bahasa Arab. Kenapa? Biar nampak Islami. Tapi kemudian saya gagal menggunakan bahasa Arab. Soalnya saya khawatir pendengarnya tidak paham apa yang saya bicarakan. Yang lebih saya khawatirkan, saya tidak paham apa yang saya bicarakan. Nah, ini masalah kuadrat ini. Yang mendengar nggak paham, yang bicara juga nggak paham. Hadirin yang berbahagia, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, maka saya pikir selain nasionalisme saya nampak ya, sama dengan Sumpah Pemuda, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya ini sebenarnya sekarang lagi mengkampanyekan tentang nasionalisme di dalam berbahasa. Saya cinta bahasa Madura karena itu bahasa ibu saya.
tapi saya lebih cinta kepada bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa saya. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia karena memang nilai dakwahnya yang kedua juga sangat luar biasa. Dan ini terkait juga dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur menghadap Allah Subhanahu wa taala karena persoalan dakwah. Apa dakwahnya? Di tahun 10 kenabian. Berarti Rasulullah pada usia itu 50 tahun. Rasulullah mengalami kebuntuan dakwah. Seluruh pintu dakwah di Mekah tertutup bagi Rasulullah. Bahkan di luar Mekah juga tertutup. Tidak hanya tertutup, bahkan Rasulullah juga dibully, dicaci maki, dilempari batu, dihina, dicaci maki. Dakwahnya enggak diterima, orangnya yang berdakwah tidak diterima pula, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena pada tahun 10 kenabian, dua orang yang berjasa selama 10 tahun Rasulullah berdakwah wafat. Yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah, istri beliau, meninggal pada usia 65 tahun setelah 25 tahun bersama Rasul menyokong dakwah Rasul. 1 bulan lebih 5 hari paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. 2 soko guru, 2 tiang penyokong dakwah Rasul meninggal di waktu yang sangat berdekatan. Coba kita bertanya, apa hebatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra sehingga kemudian Rasulullah itu ketika beliau wafat, Rasul sangat sedih. Suatu hari Sayyidah Aisyah, istri muda Rasulullah, masih muda, datang kepada Rasulullah. Rasulullah sering mengingat-ingat Sayyidah Khadijah ini yang sudah wafat. Kemudian Aisyah datang dengan penuh kecemburuan. Cemburu ya. Kata Aisyah, wahai Rasul, kenapa engkau sering-sering menyebut nama Khadijah yang sudah wafat, yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia? Kan masih ada istri kamu yang masih hidup. Ini yang pertama, kata Siti Aisyah. Mengapa kau menyebut-nyebut Rasul, wanita tua? Sayyidah Khadijah dinikahi Rasul usia 40 tahun. Rasulullah usianya 25 tahun. Makanya kata Siti Aisyah, kenapa Rasul engkau menyebut-nyebut terus wanita tua? Padahal Allah sudah menganugerahi engkau wanita yang muda. Siapa? Saya. Tuh. Jadi ini yang membuat Aisyah cemburu. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, disebut-sebut. Istrinya yang masih hidup jarang disebut. Sayyidah Khadijah yang tua, yang sudah nenek-nenek, disebut-sebut. Yang muda, masih berbinar, masih bening-bening, jarang disebut. Cemburu ya, glowing ya. Yang glowing jarang disebut. Karena Sayyidah Aisyah itu luar biasa cantik, jarang disebut-sebut. Ada apa dengan Rasul? Rasul kemudian bilang, tutup mulutmu Sayyidah, tutup mulutmu Aisyah, diam. Kamu tahu Khadijah adalah wanita pertama yang mempercayai aku ketika semua orang mendustakanku. Itu yang pertama. Yang kedua, Khadijah adalah orang yang pertama kali mengorbankan seluruh hartanya ketika semua orang enggan memberikan hartanya padaku. Itu Aisyah yang membuat saya sering terkenang kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makanya ada sebagian orang bilang begini, kalau mau menikah, nikahilah wanita yang lebih tua. Setuju? Hah? Setuju? Katanya ikut Rasul, katanya ittiba'un Nabi.
Rasulullah pertama kali menikah usianya muda, istrinya lebih tua, 15 tahun lebih tua istri beliau ketimbang beliau. Makanya ada orang bilang paling bagus bagi laki-laki kalau menikah istrinya lebih tua. Setuju? Setuju. Berarti kamu nggak ikut Rasul ini. Oh, setuju ya? Iya, mudah-mudahan nanti kamu dapat istri yang lebih tua. Amin ya, nggak usah amin ya. Amin. Lebih tua yang penting sama dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Saya pernah baca buku psikologi. Katanya begini, kalau suami lebih tua daripada istrinya 7 tahun itu bagus. Apa bagusnya? Karena suaminya bisa membuat istrinya itu tunduk, bisa mengajarinya. Tuh. Tapi kalau kemudian istrinya lebih muda dari suaminya 3 tahun atau sama, itu kurang bagus. Kenapa? Akan sering diskusi. Istrinya merasa juga tahu, suaminya merasa tahu. Suaminya bilang kepada istrinya A, kata istrinya B. Kenapa? Karena merasa sama-sama tahu. Yang satu adzan, yang satu iqomah. Istrinya disuruh ke barat, maunya ke utara. Kenapa? Sama-sama tahu soalnya. Tuh. Kalau istrinya lebih muda 17 tahun, itu masalah. Kenapa? Mau gendong terus. Mau gendong terus. Ya kan masih anak-anak soalnya. Tapi kalau istrinya lebih tua daripada suaminya 17 tahun, itu bagus. Kenapa? Suaminya yang gendong terus. Karena istrinya sudah sangat dewasa. Jadi ada orang bilang begitu ya. Jadi kalau ingin kaya, nikahilah perempuan yang lebih tua dari dirinya. Asalkan perempuan itu kaya. Nah, itu ya. Ya kalau nggak kaya tetap miskin ya. Kan ada artis yang tiba-tiba kaya. Ternyata kenapa? Ternyata istrinya kaya, itu kan ya. Siapa artis dangdut itu saya lupa. Ada yang tahu? Nggak boleh menyebut, takut ghibah. Ya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang mendukung Rasulullah itu wafat. Sayyidah Khadijah. Makanya ada yang bilang Khadijah itu adalah wazirun nasrah, menteri kemenangan Rasulullah. Sejak Rasulullah pertama kali menerima wahyu, Rasulullah itu kemudian kedinginan, gumikil, ketakutan, pulang kepada Sayyidah Khadijah. Khadijah yang menghangatkannya. Dengan apa? Dengan bicaranya. Jangan takut wahai suamiku, kamu termasuk orang yang baik kepada orang miskin, kamu termasuk orang yang baik kepada semua orang, kamu orang yang taat kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan memberimu hal-hal yang jelek. Tenang Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah itu ketakutan. Takut-takut apa? Jibril itu bukan malaikat yang diutus oleh Allah, tapi adalah jin yang biasa datang kepada para asyu'ara, para penyair-penyair, dan juga al-kahin, dukun-dukun yang ada di padang pasir di Mekah. Takut Rasulullah. Tidak mungkin Tuhan akan menyanyiakanmu. Kalau kamu nggak percaya, ayo suamiku datanglah kepada sepupu saya. Siapa? Waraqah bin Naufal. Ketika datang, kata Waraqah, huwa namus. Dia adalah malaikat yang diutus kepada Muhammad dan mengangkatmu sebagai nabi. Andai kata kelak saya hidup, saya akan terus mendukungmu. Tenang, kenapa? Karena istrinya bagus, istrinya dewasa, istrinya matang, suaminya takut, dia yang menenangkannya. Jadi cari istri yang seperti itu. Kalau kamu lagi galau, istrinya yang membuat kamu tenang. Kalau kamu kalah, istrinya yang membuat kamu menang. Itu istri yang luar biasa. Jangan sampai pilih istri yang kalau kamu senang dia gembira, kalau kamu kalah bangkrut dia menjelek-jelekan kamu.
Apa jangkok? Terus bisnis. Ada bangkrut lah. Itu lagi bangkrut. Kalau lagi bagus-bagusnya, banyak hasilnya, untungnya banyak. Itu berkat doa saya, suami. Tiap malam saya mendoakan suamiku tercinta agar bisnisnya luar biasa. Dan sekarang terbukti, alhamdulillah begitu. Karena itu suamiku, jangan lupa persentase untuk saya yang mendoakanmu tiap malam. Jangan dari istri yang seperti itu. Dia sama dengan lagu. Abang punya duit, saya sayang. Abang nggak punya duit, saya tendang. Nah itu ya. Jadi cirilah istri yang seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika suaminya galau, ketika suaminya broken, dia yang mengangkatnya. Makanya disebut dengan Wazirun Nasrah, Menteri Kemenangan. Ternyata wafat. Kemana lagi saya akan curhat, kata Rasulullah, ketika saya galau. Sedangkan tempat curhat saya yaitu Khadijah Al-Kubra sudah wafat. Kemana lagi saya akan meletakkan kepala saya ketika bingung berdakwah kepada umat, ketika pundak tempat saya meletakkan ke kepala saya sudah meninggal. Jadi sudah. Itu bersedih Rasulullah. Karena kenapa? Istri itu, kata Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu kan termasuk orang yang gawat darurat. Kalau Umar itu ya gawat darurat, bukan hanya gawat, OGD, orang gawat darurat itu, bukan OGD. Umar bin Khattab. Kenapa? Setan takut sama Umar. Setan takut, apalagi manusia. Kalau berbicara Umar bin Khattab itu dengan pedangnya, wahai manusia, wahai orang Islam, kalau kamu salah, saya luruskan kamu dengan pedang saya. Kalau saya salah, tolong luruskan dengan pedang kamu. Wah, pedang kan, main tak-takan Umar itu. Makanya Umar Al-Faruq, Al-Farqu bainal haq wal batil, yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kalau benar, dengan pedang yang membela. Kalau salah, siap dipenggal dengan pedang pula. Setan takut. Makanya di desa-desa kan ya, Roman orang, tulis kan Umar Al-Faruq di pintu-pintunya ya. Mari setan tak masuk itu. Umar Al-Faruq. Setan tak masuk, mesti kajinan banget. Dia beri Umar Al-Faruq. Tak kira masuk dah, kecuali diri kamu memang setan. Umar Al-Faruq. Kata Umar yang tegas luar biasa itu, apa kata Umar? Saya di pangkuan istri seperti bayi di pangkuan ibunya. Saya, kata Umar yang tegas yang luar biasa, yang sangar itu ya Umar ya, di pangkuan istri sama dengan anak kecil di pangkuan ibunya. Coba lihat anak kecil yang digendong terus ya, gendong di bahunya, dikit-dikit netek gitu ya, gendong lagi nangis begitu ya. Oh, kamu belum menikah ya? Mohon maaf, saya lanjutkan saja ceramahnya. Takut menghayal kepada hal-hal yang tidak. Karena kalau sudah menikah kayak Pak Sukron, kayak Pak Rofik, ngomong ini sampai tingkatan makrifat. Kalau belum nikah bisa tingkatan maksiat. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya. Dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian ulama mengatakan sampai wafat pun Abu Thalib, paman Rasulullah, tidak mengucapkan syahadat, alias mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Sebagian lagi mengatakan dia memeluk Islam. Tapi yang pasti Abu Thalib itu adalah orang yang luar biasa membela keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Buktinya apa? Suatu hari datang sekelompok bangsawan kafir Quraisy ke Abu Thalib. Abu Thalib, ya apa? Saya mau melakukan audiensi dengan kamu. Apa? Begini, kamu tahu enggak? Ponakan Muhammad itu, iya, itu ternyata merusak agama nenek moyang kita. Dia bawa agama baru namanya Islam. Islam katanya tauhid, menyembah Allah, dilarang menyembah berhala-berhala Tuhan nenek moyang kita. Dia merusak agama nenek moyang kita. Yang pertama. Yang kedua, dia memisahkan antara anak dengan
dengan ibunya. Anaknya Islam, ibunya tetap dengan agama nenek moyang, pisah kemudian, beda kemudian. Mekah sudah tidak aman dengan kehadiran ponakanmu dengan agama baru ini. Saya menawarkan dua hal. Apa? Begini, kamu berikan pemuda yang ganteng, yang lebih ganteng dari Muhammad, jadikan ponakanmu, terus Muhammad pasrahkan kepada kami untuk saya bunuh. Jadi namanya tukar menukar. Saya berikan pemuda yang ganteng, yang gagah, sama dengan ponakanmu, bahkan lebih, tapi ponakanmu berikan kepada saya untuk saya bunuh. Apa kata Abu Thalib? Itu orang bodoh. Maksud bodoh gimana? Saya menerima orang lain untuk saya lindungi, untuk saya kasih makan, sementara ponakan saya sendiri saya berikan kepada kalian untuk saya bunuh. Kan bodoh itu. Ditolak. Akhirnya sudah. Tapi Abu Thalib nggak enak. Terus dipanggil oleh Muhammad. Wahai ponakanku, ini orang kafir Quraisy gelisah dengan dakwahmu. Terus gimana paman? Coba kamu hentikan dakwahmu itu. Apa kata Rasulullah? Wahai paman, andai kata bulan yang besar itu engkau taruh di pundak kanan saya, dan matahari yang besar dan panas itu ditaruh di pundak kiri saya, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah menghentikan dakwah saya. Itu Nabi Muhammad itu. Abu Thalib kelepak-kelepak kemudian. Apa kata Abu Thalib? Kalau begitu saya dukung dakwahmu sepenuhnya. Jadi kalau orang kafir Quraisy tidak mengganggu Nabi Muhammad, itu karena keberadaan siapa? Abu Thalib. Nabi Muhammad pernah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Kata Abu Thalib kepada Bani Hashim, kumpulkan seluruh pemuda Bani Hashim, bawa senjata yang lengkap. Ada apa Abu Thalib? Muhammad ponakan saya enggak pulang ke rumah. Dia dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Kalau sampai besok enggak pulang, kita habisi mereka. Kumpul itu puluhan pemuda Bani Hashim itu. Tapi Rasulullah untung pagi harinya pulang. Ternyata enggak ditahan oleh kafir Quraisy. Jadi Abu Thalib luar biasa, menggantikan keberadaan Abdullah paman ayah Rasulullah. Ternyata meninggal dunia juga. Sejak Sayyidah Khadijah Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad itu kemudian galaunya luar biasa, sedih luar biasa, berdakwah ke sana ditolak. Bahkan kata sejarawan, tidak hanya bangsawan kafir Quraisy yang berani kepada Rasulullah, orang awam, orang biasa itu berani. Dulunya nggak berani karena nggak ada Abu Thalib, nggak ada Khadijah, mereka berani. Ketika Rasulullah sholat, mereka ngambil kotoran, ditaruh di pundak Rasulullah. Itu orang biasa, bukan bangsawan sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Itu orang biasa, berani kepada Rasulullah karena melihat Abu Thalib sudah meninggal dunia. Tidak akan ada lagi orang yang berani mempertaruhkan dan menjaga Rasulullah. Berani naruh kotoran. Pulang Rasulullah, Fatimah putri beliau menangis, membersihkan kotoran di pundak Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan nangis anakku, Allah pasti menolong bapakmu ini. Bukan? Allah pasti menolong bapakmu ini. Rasulullah ya. Jangankan Rasulullah, kalau sekarang kiai kita ya, ada orang naruh kemudian kotoran kambing di pundaknya, marah luar biasa kita. Jihad, Allahu Akbar. Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau sholat Allahu Akbar. Jihad kita. Kenapa? Untuk membantu, untuk menyelamatkan kehormatan kiai kita. Ibu kita, contohnya ibu kita lagi sholat, terus ada orang ngambil comberan, disiram ke wajah ibu kita. Marah kan dong? Marah. Bukan hanya marah, berani mempertaruhkan nyawa, kan ya, demi kehormatan ibu saya. Nggak usah mikir panjang, nggak usah cari dalil, nggak usah cari hadis. Ibu saya disirami comberan. Ini Rasulullah. In kana aba'ukum wa abna'ukum, jika ada ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulullah, tunggulah saatnya.
Rasulullah itu lebih dicintai dan itu wajib daripada ibu dan bapak kita. Jadi kalau kamu membaca sejarah Rasulullah kemudian diberi kotoran, harus marah kamu itu, harus marah. Jadi teks-teks sejarah itu bukan hanya berisi pengetahuan, tapi juga berisi apa? Perasaan dan emosi keberpihakan kita kepada Rasulullah. Marah kita itu. Saya bacanya, wah luar biasa ini. Marah itu. Kalau perlu saya bakar buku itu. Tapi saya pikir bukunya mah nggak jadi bakar. Itu ya. Abu Thalib. Akhirnya apa? Rasulullah di Mekah sudah dibully, dakwahnya tertutup. Akhirnya hijrah ke Taif. Taif itu 65 km dari Mekah. Sama dari sini ke Surabaya. Saya dulu ketika berjalan ke Taif itu luar biasa panas. Tidak, bercanda. Percaya ini, saya belum pernah ke Taif. Saya hanya membayangkan betapa panasnya kalau berjalan ke Taif, apalagi tidak naik kendaraan. Saya lihat wajah kamu mudah percaya. Jangan mudah percaya. 65 km bersama siapa? Bersama Zaid bin Haritsah. Kata Rasulullah, kita hijrah ke Taif. Kita berdakwah di sana. Kenapa? Di sana masih ada paman-paman saya. Zaid bin Haritsah ikut kemudian. Ternyata, ya Allah, sampai di Taif juga ditolak. Bukan hanya ditolak, para bangsawan Taif itu bilang kepada orang-orang jahat dan anak-anak kecil di sana, itu ya, yang berdua itu yang baru datang, itu orang gila, lempari batu, jangan sampai masuk kampung kita, bahaya, itu orang gila. Dia lempari batu Rasulullah itu. Zaid bin Haritsah itu melindungi Rasulullah sampai kemudian kepalanya kena timpo batu juga, berdarah. Rasulullah kakinya berdarah. Rasulullah lari, dikejar oleh mereka. Orang gila, orang begitu. Rasulullah dibilang orang gila. Ya Allah, andai kata ada orang seperti itu sekarang, Rasulullah masih hidup, ada orang gila, saya wallahi berada di depan itu untuk menentang mereka. Harus seperti itu memang. Orang gila, Rasulullah dibilang orang gila. Lari Rasulullah, lari-lari kemudian jauh, nyampailah ke kebunnya orang kafir. Orang kafir punya kebun di dekat Taif. Yang punya itu orang kafir, namanya Syaibah dan Utbah. Dua pemuda ini dulu yang pernah meminta kepada Abu Thalib untuk membunuh Rasulullah. Ditukarkan dengan pemuda lain, Muhammad diberikan kepada mereka untuk dibunuh. Rasulullah bernaung di bawah kebun anggur milik mereka berdua, dan mereka melihat Nabi Muhammad dalam keadaan lemah dan terluka. Kan kesempatan kan ya. Abu Thalib sudah nggak ada. Rasulullah hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah dan dalam keadaan lemah dan penuh luka. Kan kesempatan kalau ingin membunuh. Dilihat sama dua orang kafir ini. Dilihat, oh itu Muhammad. Itu Muhammad. Coba Adas, namanya pembantu Adas, coba kamu datangi Muhammad itu Muhammad. Nabi Muhammad diam. Orang yang ngejar itu sudah pergi. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangan, sudah lelah, sudah capek. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku dan kurangnya usahaku dan hinaku di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin, anta rabbi ila aina tuwakiluni. Engkau ya Allah adalah Tuhan orang-orang yang tertindas. Engkaulah Tuhanku, kemana engkau akan memasrahkanku? Apakah kepada orang-orang yang jauh yang jahat dan mengusirku, atau kepada orang kafir Quraisy yang akan menguasaiku? Ilam yakun bika ba'udun la ubali. Asalkan engkau tidak murka kepadaku ya Allah, tidak jadi masalah segala hal itu. Kau pasrahkan kepada orang kafir, tidak jadi masalah. Kau pasrahkan kepada orang Taif yang sudah memukuliku, enggak jadi masalah. Kenapa kata Rasul dalam doanya? Karena anugerahmu kepadaku lebih luas, lebih hebat dari apa yang saya derita sekarang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tidak ada kekuatan yang bisa melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan yang bisa menolak kejelekan kecuali kekuatan darimu ya Allah. Adas bergetar, getar. Utbah dan Syaibah itu kemudian tercenung. Yang asalnya benci kepada Rasulullah tercenung kemudian. Dahsyat doa Rasulullah. Kata Ramadan Al-Buti dalam fikus surahnya itu, fikus sirahnya itu, gemetar mereka berdua itu. Adas kemudian bilang, siapa engkau sebenarnya? Saya belum pernah mendengar kalimat seindah itu, sedahsyat itu, kecuali dulu di daerahku diucapkan oleh Yunus. Oh, kamu dari Ninawa? Iya Rasul, saya dari Ninawa. Yunus itu adalah saudaraku, sama-sama Nabi. Oh, berarti engkau Nabi. Sujud mencium tangan dan kaki Rasulullah. Syaibah bergetar hatinya, tidak jadi membunuh Rasulullah, bahkan dia memerintahkan Adas untuk memberikan anggur kepada Rasulullah. Tuh bayangkan doa ya. Kalau doa diucapkan dengan sepenuh hati, orang kafir yang keras hatinya luluh lantak. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Rasulullah pernah seorang diri, kemudian datang orang kafir bawa pedang. Muhammad, kalau sekarang kamu sendirian, tidak akan ada yang membelamu. Saya pakai pedang, kamu nggak pakai pedang. Kalau saya tebas kepalamu, mati kamu Muhammad. Siapa yang akan membelamu sekarang? Apa kata Rasulullah? Allah, dengan penuh keyakinan. Orang kafir itu gemetar, jatuh pedangnya. Kumikil karena jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi Muhammad, ditaruh di lehernya. Kalau sekarang saya pakai pedang, kamu nggak punya pedang, nggak ada orang, siapa yang akan membelamu dan akan menghalangi pedangku ke lehermu? Tidak ada Muhammad kecuali engkau. Nggak yakin sama Allah kecuali engkau itu ya. Jadi kalau doa betul-betul diucapkan dengan luar biasa, orang kafir itu gemetar, apalagi orang mukmin yang sama-sama itu. Anak-anak SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kematian Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah dengan Abu Thalib. Ada pertanyaan penting kemudian yang diajukan oleh sejarawan, kemudian ditafsiri. Mengapa Allah mewafatkan Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Bukankah keduanya itu bermanfaat untuk dakwah Nabi besar Muhammad SAW? Dijawab, pertama, biar tidak ada kesan bahwa Rasulullah itu selamat, menang dalam dakwahnya gara-gara perjuangan Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, sehingga kemudian peran Allah hilang di dalam dakwah Nabi Muhammad. Keluarga Sumayyah dibunuh, Rasulullah nggak pernah diganggu. Orang-orang mustad'afin, orang-orang yang miskin disiksa. Bilal, dadanya diletakkan batu di dadanya yang besar karena orang miskin. Rasulullah nggak pernah diganggu. Takut-takut kemudian ada kesan Muhammad tidak diganggu, Nabi Muhammad dakwahnya lancar gara-gara ada Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Allah tidak suka ada kesan seperti itu. Akhirnya apa? Keduanya diwafatkan. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti akan menjagamu dari manusia. Dari apa? Tidak ada orang yang bisa membunuhmu dan tidak ada orang yang bisa mematikan dakwahmu Muhammad. Siapa yang menjaga? Siapa yang menyokong? Hanya satu, siapa? Allah. Bukan Khadijah, bukan Abu Thalib. Itu hikmahnya kenapa Abu Thalib dan Khadijah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mengadu kepada Allah. Allahumma inni aslu ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang gantungannya Rasul bukan kepada Khadijah, bukan kepada Abu Thalib, tapi kepada siapa? Kepada Allah semata.
Pulang dari Thaif, nyampe ke Mekah, hampir masuk, Zaid bin Haritsah bilang, ya Rasulullah, kaifa tarju ila Mekah wa hum akhrajuka? Ya Rasul, bagaimana kamu ini akan masuk ke Mekah padahal penduduk Mekah sudah mengusirmu, tidak suka padamu, mengancammu? Bahaya Rasul. Kaifa tarju ila Mekah wa hum akhrajuka? Kata Zaid bin Haritsah, khawatir atas keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasul? Ya Zaid, Inna Allah ja'ilun lima tara farjan wa makhrajan wa anna Allah nasirun dinahu wa mudhirun nabiyahu. Zaid, tenang Zaid. Allah itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan jalan keluar, dan Allah nasirun dinahu, pasti menolong agamanya, wa mudhirun nabiyahu, dan juga menolong nabinya. Mantap Allah itu, mantap Rasulullah itu. Akhirnya apa? Coba kamu datangi Mut'im, salah satu tokoh kafir Quraisy, dan juga menentang, bilang Muhammad butuh perlindunganmu. Ternyata apa? Kafir Quraisy ini, tokoh kafir Quraisy ini bilang apa? Iya, saya akan menjaga keselamatan Muhammad. Selama Muhammad di Mekah, saya yang akan menjamin keselamatannya. Bisa dibayangkan ya, tokoh kafir Quraisy yang sudah hatinya keras dengan kaitan Nabi Muhammad, ternyata ingin melindungi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang urusannya masalah hati. Jadi dakwah itu urusan hati. Kalau hatinya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, enteng. Kalau kepada selainnya, berat. Dakwah ceramah kayak saya karena amplop, berat. Amplopnya sedikit, kok sedikit ini Pak Sukron, nggak sesuai dengan SOP misalnya, berat. Hilang ikhlas saya ini. Saya benci kepada Pak Sukron, bahkan saya curiga, jangan-jangan Pak Sukron sudah mendiskonnya. Kenapa aja? Ya, berat itu ya, berat. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad kemana-mana berdakwah, nggak pernah dikasih amplop. Yang ada dikasih batu, dilempari batu. Wih, ini Rasulullah ya. Jadi kalau saya ikut Rasulullah, saya berceramah di sini, berdakwah di sini, nggak mengharapkan amplop, nggak mikirin amplop. Kenapa? Karena yang mikirin panitia, kan ya? Kalau saya mikirin amplop, jadi panitia saya, kan ya? Siswa-siswa SMK rahimakumullah. Jadi Rasulullah kemudian pulang ke Mekah. Sedih Rasulullah. Kenapa? Dakwahnya nggak diterima di mana-mana. Lah, datanglah kemudian undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Isra Mi'raj. Kenapa? Karena al-Isra'u tasliyatun. Isra itu adalah menghibur, hiburan. Tadi ada siswa yang membaca Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Akan saya perlihatkan kepada Nabi Muhammad betapa saya sangat berkuasa tentang kedahsyatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi Muhammad apa? Sejak keberangkatannya sampai pulang lagi diperlihatkan dengan hal-hal yang luar biasa. Naiknya apa? Naik buruk, barkun. Jadi buruk itu asal katanya adalah barkun, kilat, cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Teori Einstein ada yang tahu? Berapa kecepatan cahaya? Per detik itu sama dengan 300.000 kilometer kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah. 300.000 kilometer 1 detik. Kalau kamu naik buruk dari Madura ke Surabaya 500 kali pulang balik kamu dalam jangka 1 detik. Umroh ke Mekah ratusan kali kamu per detik. Umroh 1 detik berkali-kali ke umroh. Kalau naik buruk, kecepatan cahaya. Ada di Inggris pesawat Concorde nyaman. Pesawat Concorde. Concorde itu pesawat yang kecepatannya
1000 kilometer per jam. Dari sini ke Jakarta itu 1000 kilometer per jam nyampe. Cepat berarti. Itu dari London ke Amerika Serikat. Saya naik waktu itu. Enggak bercanda, percaya lagi kamu ya. Enggak bercanda. Naik dari London ke Amerika Serikat. Oh, itu cepat sekali. Per 1000 km per jam. Nyampe ke bawah ke landasan. Ujung kapal itu jadi bara. Membara, merah. Kenapa? Karena gesekan dengan molekul-molekul udara. Coba kamu naik sepeda motor, kecepatannya 200. Coba gini kan ya, oh gitu kan. Kancing kamu lepas semuanya. Kenapa? Bertabrakan dengan molekul-molekul. Bukan hanya kancing kamu kalau 200 km itu, hidung kamu bisa bengkok itu. Oh gitu kan ya. Cepat itu. Dan itu panas. Rasulullah lebih cepat dari pesawat Concorde ketika naik buruk itu. 300.000 km per detik. Kok bisa ya? Bagaimana tubuh Rasul tidak hancur? Wong besi saja, besi pesawat kecepatan 1000 km per jam itu panas membara. Andai kata bukan besi misalnya, aluminium itu sudah hancur. Apalagi pentol, hancur itu. Ini tubuh manusia ya, daging, kecepatannya 300.000 km per detik. Kok tidak terbakar, kok tidak hancur, kok bisa? Kata Gus Mustafa, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu sudah fisiknya oleh Allah dibentuk seperti cahaya. Makanya kalau kita baca di bawah itu, nur, pokok nur, engkaulah Nabi Muhammad, cahaya di atas cahaya. Bukan hanya jiwanya penuh cahaya, tapi tubuh Rasulullah juga dibentuk seperti cahaya. Makanya ketika naik buruk yang sama-sama cahaya, aman Rasulullah. Aman. Loh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan PP, pulang pergi 2 bulan. Rasulullah dari Mekah Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7, puncak langit, pulang lagi, tempat tidurnya masih hangat. Artinya apa? Sebentar. Makanya konsep dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini kok ada lailannya ini? Kata mufassir. Bukankah asra itu sudah bermakna apa? Menjalankan bi 'abdihi, hambanya, pada waktu malam. Kok masih ada lailannya? Bukankah ini adalah kosakata yang lebih? Asra itu sudah berarti apa? Menjalankan pada waktu malam. Kok masih ada kata lailan yang juga berarti malam? Kata mufassir, bukan. Lailan itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah mufrad nakirah, yang artinya apa? Qillatun minal lail, sedikit dari malam. Asra bi 'abdihi lailan, menjalankan hambanya sedikit saja pada waktu malam, bukan sepenuh malam, sedikit pada waktu malam. Buktinya apa? Rasul datang dari langit ke-7, pulang ke rumahnya, ke rumah Hani bintu Abi Thalib, sepupunya. Itu kasurnya masih hangat. Kalau dingin berarti agak lama ya. Ini masih hangat ini. Saya bangkit ini ya, Isra misalnya ya, turun lagi saya, hangat. Berarti saya sebentar kan? Itu Rasulullah SAW. Jadi sebentar Rasulullah itu. Kenapa? Naik buruk. Ada di rumah tapi ya Allah. Ini adalah golongan-golongan Islam yang gimana caranya ya. Tapi orangnya kaya-kaya nih. Jadi ada kiai yang pada waktu malam itu bisa isra, bahkan bisa mengisrokan muridnya. Jadi ada saksi mata yang melihat adegan itu ketika sang guru itu mengisra mi'rajkan muridnya. Gimana caranya? Ini kayak mayat itu disuruh berbaring, terus kemudian diangkat, Isra Mi'raj, turun. Ya kamu mau Isra juga? Iya Kiai.
Ya siap, Isra Mi'raj turun. Banyak muridnya itu. Akhirnya karena dianggap sudah menyalahi ajaran Islam, dilaporkan ke polisi oleh MUI. Akhirnya apa? Dia betul-betul Isra ke penjara selama 5 tahun. Ini kisah nyata, 5 tahun di penjara itu. Muridnya bisa Isra Mi'raj ke atas ke bawah, gurunya Isra Mi'raj ke penjara 5 tahun. Enggak pulang-pulang, balik lagi sampai dingin rumahnya itu. Siswa-siswa SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah seperti itu, dibuat seperti cahaya sudah. Nur. Makanya tidak hancur. Kalau masih fisik badan, ya hancurlah. Hancur. Tapi apa kemudian kehebatan Rasulullah? Di ayat terakhir surat Al-Isra ayat 1 itu, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya hu itu kembali kepada Allah, kata mufassir sebagian. Ada yang mengatakan hu itu kembali kepada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-samiul basir. As-sami, maha mendengar, memiliki pendengaran yang luar biasa. Al-basir, juga memiliki kemampuan melihat yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Nah, gini buktinya. Ketika Rasulullah mengabarkan Isra-nya kepada orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy itu apa? Menolak. Nggak masuk akal Muhammad, nggak masuk akal. Wong kami loh ya, dari Mekah ke Syria 1 bulan, pulang 1 bulan 2 bulan. Engkau ke Baitul Maqdis yang lebih jauh itu nggak sampai semalam, apalagi Mi'raj ke langit yang ke-7. Perlu diketahui, ada film dokumenter judulnya COV, COVE, COV. Bisa dilihat nanti di YouTube kalau ada. Saya nonton, ada ilmuwan yang meneliti berapa sih jauhnya ujung langit itu. Deti koncoan langit jadi ya. Yo korban ilmuwan, ada lagu kan? Deti koncoan langit mah yo kor kayak itu. Kan mau anak ngode kan ngokor jalan kayak itu kan ya. Bensin tada mulai kayak itu kan. 5 jalan kira-kira batasan mulai. Ilmuwan tak nemu laku boleh apa? Kokor koncoan langit. Mana itu ujung langit? Diukur dengan menggunakan apa? Cahaya. Cahaya. Dengan rumus tertentu diukur. Berapa? 5 miliar tahun kecepatan cahaya. Baru nyampe cahaya itu ke ujung langit. 5 miliar tahun kecepatan cahaya. Bila jadi? Ya kemarin kiamat. Bukan 5 miliar tahun usia manusia ya, 5 miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya per detik 300.000 kilometer. 5 miliar tahun lagi baru nyampe cahaya itu ke ujung langit. Dari begitu tingginya ujung langit, Rasulullah naik ke langit yang ke-7, pulang lagi ke rumahnya masih hangat. Kata orang kafir, Muhammad berem majek lecek kamu. Sarah Muhammad lecek itu. Arab lah, tak masuk akal, sering membual. Makisah ke Baitul Maqdis wah. Pak koko kalangnya di malangnya orang. Pak mulai, tak ada bahasa malam dah. Lah Muhammad je, lah koko berem. Akhirnya mereka bilang kepada Abu Bakar, mun satia kalau sekarang kau pasti tidak akan percaya kepada Muhammad lagi. Apa? Tidak masuk akal cerita terbarunya ini. Apa katanya? Katanya dia tadi malam dari Mekah naik hewan terus sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik lagi ke langit yang ke-7, pulang lagi. Enggak nyampe semalam. Enggak masuk akal Abu Bakar. Gimana kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bilang begitu, saya yang percaya. Kalau Muhammad bilang begitu, saya percaya. Masuk akal tak masuk akal, kalau Muhammad bilang seperti itu, saya percaya. Ini luar biasa. Keyakinannya mantap. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang
yang meyakini seluruh apa yang didahulukan Rasulullah SAW. Mantap hatinya. Ya, siapa yang mau bersedekah? Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Abu Bakar, kalau semua harta kamu itu diberikan untuk jalan dakwah, terus istrimu, anakmu mau makan apa? Allahu wa rasuluhu, biarlah Allah dan Rasulnya yang menjamin. Urusan Islam Abu Bakar ya ada. Lah menghadapi orang kafir yang tidak percaya itu, Rasulullah kemudian bilang begini, kalau kalian nggak percaya, saya ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya melihat dua rombongan. Rombongan pertama, itu unta yang di depan, itu jalannya kurang bagus. Rombongan yang kedua, lagi istirahat. Ada botol minuman, saya minum, botolnya sudah kosong. Rombongan itu sekarang sekitar 40 km mau datang ke sini. Coba tanya rombongan pertama, betulkah ada unta yang kurang bagus jalannya? Yang kedua, tanyakan kepada rombongan yang kedua, adakah botol minuman yang kosong? Tanya Kyongku mana? Ternyata betul ada. Ada botol minuman yang ditutup rapat yang nggak pernah dia minum. Ternyata ketika dilihat kosong. Dia terkejut. Siapa yang meminum ini? Nabi Muhammad. Kecepatan wung itu ya, Nabi Muhammad masih bisa melihat hal secara detail. Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Coba naik sepeda motor 100 km kecepatannya, kok bisa nggak bisa pikir? Tak bisa, nggak bisa pikir kan ada kan itu ya. Tak bisa dah, kecepatan cepat ini, paling hanya 200 km. Rasulullah kecepatan cahaya bisa melihat secara detail. Kenapa? Ya luar biasa. Innahu huwas sami'ul basir. Karena itulah dalam Isra Mi'raj itu yang menjadi subjek adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi objek adalah Rasulullah. Yang Isra bukan Rasulullah. Yang Isra bukan Rasulullah. Yang Isra itu adalah Allah, karena asro yusri isro'an bermakna menjalankan pada waktu malam. Lalu siapa yang menjalankan? Allah. Jadi yang isro itu, yang menjalankan itu adalah Allah, yang dijalankan adalah Rasulullah. Makanya bukan Isra Mi'raj, Isra Nabi besar Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa, karena sudah dipahami bahwa yang menjalankan itu adalah Allah. Kalau manusia nggak masuk akal, tapi kalau Allah menjalankan dalam waktu sebentar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sangat bisa. Kata Hamka ya, itu sama dengan ceritanya semut. Gimana semut? Ada semut cerita, saya tadi berjalan dari Sulawesi ke Surabaya. Berapa jam? 6 jam. Gak mungkin karena semut yang lain. Gak mungkin. Semut itu kalau 6 jam mungkin hanya 100 meter. Kamu dari Sulawesi ke Surabaya 6 jam pulang pergi nyampe. Gak mungkin. Kata semut, bukan saya yang berjalan, saya dijalankan. Dengan apa? Saya ikut disaku orang lalu naik pesawat dari Sulawesi ke Surabaya, pulang lagi ke Sulawesi. Kalau saya berjalan nggak mungkin, cuma saya ikut orang, ikut pesawat. Nabi Muhammad ikut siapa? Ikut Allah. Makanya kemudian akal manusia tidak bisa mencernanya. Itu ya, itu adalah teori analogi bagaimana kita bisa memahami keajaiban Isra Mi'raj. Siswa-siswa SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, ada pertanyaan juga ini. Pertanyaan sejarawan. Masjidil Aqsa itu kan belum ada. Masjidil Aqsa belum ada masjidnya itu. Ketika Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat datang ke Masjidil Aqsa,
Itu penuh dengan sampah itu, nggak ada tiang-tiangnya itu. Bagaimana dikatakan Rasulullah itu Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Maksudnya tempat beribadah, tempat ibadah namanya Masjidil Aqsa. Masjid yang sekarang kita kenal itu tidak sama dengan masjid yang digunakan oleh Al-Quran di dalam ayat ini. Ketika sampai ke Masjidil Aqsa, ternyata sudah banyak para nabi sholat, kemudian Rasulullah. Setelah itu apa? Oleh malaikat ditawari 3 hal dalam satu riwayat. Yang satu ditawari apa? Ini Muhammad, ini air, ini susu, ini khamr. Pilih apa Rasulullah? Hah? Air apa susu? Air ya. Susu. Air. Susu. Kata malaikat Jibril, ahsanta, betul kau Muhammad. Kalau kau pilih air, tenggelam umat kamu. Tenggelam umat kamu. Kalau kamu pilih khamr, mabok. Mabok umat kamu nanti. Kamu pilih susu, seger. Seger. Susu kan seger ya? Susu cap nona, seger. Susu kambing etawa, seger ya dia? Seger. Pokoknya susu seger. Kenapa? Karena diulang-ulang. Susu seger itu. Susu seger itu. Diulang-ulang. Yang diulang-ulang itu sebenarnya yang sering kemudian bikin orang ketagihan kan ya. Makanya susu diulang. Kalau diulang 4 kali, susu, nggak bagus itu. Susu, kasusu ya, maksudnya ya, tahu kasusu ya, luka buru itu. Susu, sama juga luka buru itu. Ya, Rasulullah itu memilih susu. Kenapa? Agar umatnya itu putih, bersih, sehat. Nah, ini umatnya kan ya, ini kan bersih-bersih kan ini. Putih-putih ya, giginya ya, putih-putih giginya. Wajahnya juga putih-putih ya, putih-putih, ada panunya ya, putih-putih ya. Seluruh tubuhnya putih-putih, ada tulangnya kan ya kan, pasti putih itu. Mati pun menggunakan kain kafan yang putih. Iya. Karena kenapa? Umat Islam harus putih-putih. Disunnahkan menggunakan baju yang putih. Rasul itu senang dengan menggunakan baju yang putih. Kenapa? Karena ada 2 efektivitas. Di Mekah panasnya luar biasa. Kalau pakai baju hitam makin panas. Kenapa? Hitam itu tidak menetralisir hawa panas. Jadi pakai baju putih panasnya hilang. Yang kedua, putih itu bermakna suci. Orang kalau pakai baju putih itu bertanda apa? Hatinya suci. Hatinya suci. Ke masjid sunnah pakai baju putih. Sholat pakai baju putih. Senang Rasulullah pakai baju putih. Saya pakai baju putih nih. Cuma disamarkan ini. Nih, ada putihnya ini kan ya. Pocong pakai baju putih juga ya? Iya itu. Sama juga baju putih itu. Siswa-siswa SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah setelah di Baitul Maqdis berangkat. Mi'raj itu artinya tangga. Ada yang bermakna naik. Mi'raj, tangga. Tangga kemana? Ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Adam Abul Bashar, bapaknya semua manusia, termasuk bapak nenek moyangnya Rasulullah. Yang kedua bertemu dengan Nabi Zakaria dan Isa. Isa itu adalah anak keponakan Nabi Zakaria. Nabi Isa itu punya ibu, namanya siapa? Maryam. Isa adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang punya ibu tapi tidak punya bapak. Loh ya, punya ibu tapi tidak punya bapak. Siapa bapaknya? Ruhul Kudus. Ditiupkan cuma hamil Siti Maryam. Walam yamsasni bashar. Ketika Allah mengatakan, wahai Maryam, engkau akan punya anak nanti,
Apa kata Siti Maryam? Walam yamsasni bashar. Gimana saya bisa hamil? Wong belum ada laki-laki pun yang menyentuh saya. Kok bisa hamil? Gampang, ditiup, melempung. Jadi satu-satunya wanita yang bisa hamil melempung tanpa ada suaminya itu siapa? Siti Maryam. Dulu ada di rumah saya. Ada. Itu geger kemudian, geger. Kenapa? Enggak ada suaminya. Tiba-tiba sudah punya anak. Kata orang, Siti Maryam second. Siti Maryam second, Siti Maryam kedua. Tersebar di mana-mana ya. Sampai masuk berita. Enggak ada suaminya itu. Lahir begitu saja. Lama kelamaan karena orang sudah banyak datang, diteliti, ternyata ada suaminya. Cuma kabur. Ada suaminya, enggak ada ya. Nabi Isa satu cuma yang punya ibu tapi tidak punya ayah. Karena itulah kemudian Nabi Isa itu tidak menikah. Tidak menikah Nabi Isa. Kenapa? Lahirnya tidak secara biologis. Oh, enggak punya bapak kok. Bisa jadi anak. Kan secara biologis itu kan ada ovum, kan ya? Ada spermatozoid. Bertemu ovum membelah menjadi embrio, menjadi janin, lahirlah manusia seperti kalian dengar ya. Ini kan lahir secara biologis semua. Punya bapak kan ya? Punya ibu kan ya? Berarti bukan Nabi Isa kan ya? Makanya suka sama wanita kan ya? Suka sama wanita. Enggak Pak, saya ikut syariatnya Nabi Isa. Jangan. Nabi Isa itu enggak menikah karena memang tidak memiliki dorongan biologis. Kenapa? Dia lahir tidak lewat proses biologis. Nah, biasa itu. Sama dengan Nabi Yahya. Siapa Nabi Yahya? Anaknya Nabi Zakaria. Berarti apa? Paman sepupu dari Nabi Isa. Nabi Yahya juga enggak menikah. Nabi yang jomblo. Jadi yang jomblo-jomblo ini ya, yang sendirian, yang seperti gunung Uhud. Uhud itu kan ahad satu, gunung yang menyendiri. Itu berarti ikut Nabi siapa? Ikut Nabi Isa dan ikut Nabi Yahya, bukan ikut Nabi Muhammad ya. Nabi Yahya itu enggak menikah karena lahir tidak secara biologis. Kok bisa Pak? Nabi Zakaria sudah usianya lebih 100 tahun. Istrinya 80 tahun. Perempuan kalau sudah masuk usia 50 tahun biasanya menopause. Tahu menopause ya? Menopause itu berarti apa? Berhenti haid. Kalau perempuan berhenti haid, dia tidak memproduksi telur alias ovum. Nggak ada di rahimnya kemudian. Walaupun berkali-kali dikirimi sperma, tapi nggak ada ovumnya, nggak nyambung, nggak bisa. Istri Nabi Zakaria 80 tahun, itu sudah over menopause berarti. Makanya kata Nabi Zakaria, fasta ala ra'su syaiba. Nabi Zakaria sudah sepuh, lebih 100 tahun, istrinya 60 tahun. Enggak mungkin ya Allah, enggak mungkin saya punya anak. Kok bisa punya anak? Karena keajaiban tempat yang penuh berkah. Apa itu? Tempat pertapaannya Siti Maryam. Apa namanya? Mihrab. Siti Maryam ini luar biasa. Makanya Maryam itu bahasa Ajami, bukan bahasa Arab. Makna Arabnya al-abidah, orang yang beribadah kepada Allah. Maryam itu bukan bahasa Arab, tapi maknanya Maryam itu al-abidah, orang yang beribadah kepada Allah. Kerjanya Nabi Siti Maryam apa? Ibadah terus di kamarnya, ibadah. Akhirnya apa? Dia nggak perlu ke dapur karena makannya langsung dipakaikan oleh Allah dari langit. Dari langit. Yang nggak ada di musim itu, nggak ada kurma. Di kamar Siti Maryam ada kurma. Lihat surat Al-Imran. Tiap hari ada. Kenapa? Kerjanya ibadah, dijamin oleh Allah makanannya. Ketika masuk Nabi Zakaria pamannya ke mihrabnya Siti Maryam, terkejut. Loh, ini makanannya dapat dari mana kalau Siti Maryam? Dari Allah. Oh, berarti tempat pertapaannya Siti Maryam ini
penuh berkah. Makanya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk minta anak. Walaupun secara fisik nggak mungkin punya anak, Nabi Zakaria istrinya sudah mandul, tapi karena keajaiban tempat yang berkah itu punya anak kemudian. Namanya siapa? Nabi Yahya. Karena tidak lewat proses biologis yang biasa, Nabi Yahya no kepada wanita, nggak mau. Ini wanita, no, I'm sorry, I dislike, I don't like. Itu kalau Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mun Yahya Satya siapa dah beri? Wah nih gini, idimah, matanya jelalatan. Kenapa? Karena proses biologisnya sangat kuat mungkin dulu ketika diciptakan oleh bapak dan ibunya. Itu ketika lahir nggak ada. Setiap kali ada orang abodung langsung pas bangkit. Sabar orang. Cuma ternyata kayak laki. Allah tak bisa dah. Sindromnya terlalu kuat. Tekak benih senjata kunyi terus. Bahaya. Mun Yahya Satya. Mun Yahya dulu Nabi Zakaria. Oh, no. Langit yang kedua, langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling elegan, Nabi yang paling ganteng, Nabi yang paling handsome, Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf kata. Ya Allah, wa qatta'na aydiyahunna. Perempuan yang melihat Nabi Yusuf tidak merasa jarinya itu dipotong oleh pisau yang dia pakai karena matanya takjub melihat Nabi Yusuf. Apa ngerasa kan? Apa? Dicek ganteng kan? Tidak merasakan kemudian ada saraf yang terpotong ketika matanya tertumpuk melihat kegagahan dan kegantengan Nabi Yusuf. Mak bede kayak laki Satya ngajarin. Togel, kotok naik dia udah. Tak apa saja laku. Nabi Yusuf lewat, makluka. Abu apa ngerasa ketika Nabi Yusuf sudah lewat. Berarti apa? Cek gontang kamu. Cek, beri kumber aja ini aja. Tangan naik kerat apa ngerasa? Cek gontang. Ngapa gontang kamu? Makanya orang ganteng saja tak oleh masuk ke Arab Saudi. Saya baca berita, ada 2 orang tampan dilarang masuk ke Arab Saudi. Kenapa? Dianggap ganteng dan bahaya kepada syahwat wanita. Dilarang masuk. Sedang ganteng lah, ngasih ada lah. Dia masuk ke Arab Saudi. Ebeke nih. Ebeke, kenapa? Berbahaya karena tidak ganteng. Ya, Nabi Yusuf ya, paling gantengnya orang ini. Ya Allah. Terus kemudian masuk lagi ke Nabi Idris. Dan Nabi Idris, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Nabi Musa terakhir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah di langit ke-6, nangis. Dan Rasulullah, Aiman nangis. Kenapa Nabi? Kenapa kau nangis bertemu dengan saya? Aduh Nabi ya Rasul, saya terharu. Kenapa? Saya rasa umat saya itu yang banyak masuk surga. Ternyata masih ada yang lebih banyak masuk surga. Adalah umatmu. Musa itu kan punya umat, namanya Bani Israel. Yahudi, Nasrani, Bani Israel itu kan. Ternyata apa? Ada umat yang lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Musa. Terharu Nabi Musa, nangis sampai kemudian. Itu ya. Ya kita ini. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kita akan baca syahadat ya. Baca la ilaha illallah. Walaupun banyak melakukan beragam dosa, pasti masuk surga. Setelah disiksa terlebih dahulu. Dicuci dulu. Karena itulah ya, orang sakit itu mestinya bersyukur. Cedok duri, aduh sakit, alhamdulillah. Sakitnya kena duri itu penghapus dosa. Kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah.
Apa? Dosa-dosa yang hanya bisa dihapus dengan rasa sakit yang dirasakan oleh hamba, oleh manusia. Kena duri, aduh sakit, dosa hilang. Panas, demam, 7 malam, kan itu sakit, dosa hilang. Stroke 10 tahun, gak bisa berjalan kemana-mana, makan masih ditimung gitu ya, masih digendong dan segala macam, kejeding, itu kan susah luar biasa. Kalau sabar, hilang dosanya. Makanya sakit yang luar biasa itu ketika naza. Ketika naza, naza itu adalah paling sakitnya sakit. Kata Rasulullah, ingin tahu seperti apa sakitnya orang meninggal dunia ketika naza? Kasyatin tuslaku wahiyah hayatun. Seperti kambing yang dikuliti kulitnya dalam keadaan hidup. Embi, teku, pangker, pakolet, pajok, orang ngarwa, sakit orang ketika naza. Mak katon biasa ulang abis orang naza gasa, tenang. Iya, karena sudah tubuhnya lemah, tapi batinnya, jiwanya, perasaannya bergolak. Kenapa? Sakit, seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Makanya orang mati ya, pas mencelak, benih juga itu. Biasanya kan orang yang bisa kan, mati mencelak, apa? Juga berarti bukan. Orang yang mati mencelak seperti itu wajar. Kenapa? Ketika ruh diangkat tabi'ahul basar. Jadi ruh itu ya diangkat dari soko. Jadi orang mati orang sokona ngatang. Mari ya. Pas buru kata op, buru kata pokang, buru kata sana pokang, buru kata bu, buru kata dede. Ini pas buru ke tenggorokan ini. Hatta yumergi. Ketika roh sudah sampai ke tenggorokan, enggak diterima tobat itu. Hatta yumergi. Setelah itu kemudian ditarik sengkol lewat di atas kepala. Tapi Abul Basor, pandangannya bisa melihat ruh yang ditarik oleh malaikat maut. Tarik, pahman celak mata apa? Itu biasa. Kenapa? Melihat ruh. Makanya orang yang mendampinginya segera menutup matanya. Muntah itu kalau bisa jom, takut mancelak, abu ngalah, selotipah. Iya. Mau beberapa hari ya kena melak boleh, dia melak boleh, nah boleh kena. Harus yang berapa? Lakban, saya lakban bah, matana itu. Yang jago LTK, aku LTK nih bah, aku lakban. Atau apa dengan cara yang sekiranya bisa tertutup, karena ada di rumah saya ya Allah, mati tengah malam, nggak ada yang mendampingi. Ketika pagi hari keruan kapi, tangan sudah nggak jelas ada di mana. Ketika ditarik ke sini lagi, melawan dia. Akhirnya apa? Dipingkut, diikat ini kemudian, diikat. Yang masalah apa? Matanya. Kenapa? Ketika matanya masih biasa, bisa dikasih selotip dan segala macam. Ketika dimandikan, tanpa locot kan, paman celah. Itu orang takut untuk memandikan. Saya tanya, ini kenapa kok ada yang memandikan? Takut kan? Kenapa? Atau ngabes? Kan dia kan atau ngabes kan? Mancelak. Atau ngabes? Berapa mana ngabes? Mancelak kan? Mata ditutup. Alatnya untuk itu sudah habis, kena air Ustaz. Katanya lagi kepada ibu-ibu yang lain. Bu, rembu pandi. Pong tak takut dulu. Tahu apa? Tahu ngaengaan. Tahu ngaengaan gitu. Kan melotot begini kan ya. Akhirnya apa? Ya terpaksa saya turun tangan itu memandikan. Itu perempuan tuh ya, sudah tua. Saya nggak takut kalau cuma dilihat seperti itu. Karena saya memejamkan mata. Iya. Kan yang meraba-raba itu kan perempuan juga. Iya gitu. Takut juga saya. Takut itu ilusi kan ya.
Ilusi. Kamu takut sama hantu? Jelas takut. Lain juga dari wajahnya. Wajah-wajah penakut sama hantu. Tapi pernahkah kamu melihat hantu? Nggak pernah. Pernah melihat Pak? Di mana? Di TV, ya kan ya? TV itu bohongan. Jadi ketakutan yang kita miliki terhadap segala hal yang menyeramkan itu namanya ilusi. Apa ilusi? Pikiran-pikiran kita sendiri. Nggak pernah bertemu, tapi takut. Itu kan tidak masuk akal. Ada teman saya ya, cerita nyata ya. Aku anak sudah besar, sudah mahasiswa, kalau tidur sendiri di kamarnya itu takut itu. Laki besar tubuhnya, bongsor, tapi takut sama hantu. Tidur sendiri di kamar takut itu. Akhirnya dia ikut pergerakan Islam. Akhirnya ditanya sama ustadznya, kamu berani? Iya, saya berani. Memperjuangkan Islam, saya berani. Berdakwah demi Islam, saya berani. Semua musuh Islam akan saya lawan demi Islam. Lillahi kalimatillah. Bagus. Apa yang kamu takuti? Gak ada. Pikirkan lagi, apa yang kamu takuti? Gak ada. Demi Islam, saya berani. Pikir lagi, apa yang kamu takuti? Pikir. Ada Ustaz, apa? Hantu. Kata ustadznya, gimana kamu bisa memperjuangkan Islam kalau sama hantu yang tidak pernah kamu ketahui? Kamu takut. Musuh-musuh Islam lebih menakutkan daripada hantu. Musuh Islam itu nyata, canggih, lengkap senjatanya, bisa membunuhmu. Hantu nggak pernah kamu temui, nggak punya senjata, tidak bisa membunuh, tapi kamu takut sama dia. Nonsen kamu menjadi pejuang Islam. Oh, gimana Ustaz? Berarti saya ditolak? Nggak ditolak. Yang penting kamu berani sama hantu. Gimana jadi Ustaz? Saya punya cara. Hantu itu ilusi. Sekarang kamu praktek. Kamu datangi tempat yang paling menakutkan, yang menurut kamu adalah tempatnya hantu. Siap Ustaz? Jangan lama-lama dulu, 2 menit, 3 menit. Yang penting kamu datangi dulu. Rasakan ketakutan itu. Hanya dia belajar betulan. Setelah lama kemudian, sekarang dia menjadi orang yang berani sama hantu. Saking beraninya, dia berani ngeprank hantu, ngeprank jin. Berani dia. Kalau ada orang kesurupan, dia mendeteksi mana tempat jin yang mengganggu orang ini. Dia tahu. Deteksi. Oh, di sini tempatnya. Terus kemudian dia punya amalan. Mau minta amalannya? Mau minta? Nanti saya kasih tahu. Tapi harus beri dulu sama hantu. Mau takut tadi tak ada amalan. Dia pakun buru. Dia punya amalan untuk memindahkan hantu ke tempat yang jauh, yang sekiranya tidak ada manusia di tempat itu. Dengan cara apa? Salah satu kendaraan hantu itu adalah kunyit, kunyit yang sudah dibakar, pangker gitu. Itu kendaraan terbaik bagi jin. Jadi jin itu biasa numpak itu. Akhirnya dibuang ke tempat tertentu, jinnya juga kemudian terbuang. Dinaik itu, mau tanpa kunyit sulit jin itu untuk dipindahkan. Kalau bisa ya ditangkap, masukkan ke botol. Kalau nggak bisa, itu aja. Ayo naik kendaraan gratis kunyit. Tapi setelah terlebih dahulu dibacai doa-doanya. Akhirnya sama teman saya itu dibacakan doanya. Jinnya mau bernegosiasi. Iya saya mau pindah. Asalkan sediakan kendaraan saya. Sudah, ini kunyit. Ketika naik ya, naik sudah. Pak epeset karena kunyitnya wah. Epeset terus Pak. Pancor. Ajaran sedawan. Akhirnya apa? Jadi musafir dia. Isra dia. Tidak naik kendaraan buruk, tidak naik kendaraan kunyit. Kenapa? Sama teman saya itu dia prank. Tahu prank ya? Iya. Prank ya. Dari begitu beraninya. Asalnya takut, jadi orang yang berani. Kenapa? Karena hantu itu adalah ilusi. Jangan bilang saya demi Islam berjuang, sama hantu takut. Bohong gitu ya. Siswa-siswa SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur. Di situ kemudian Allah memberikan wahyu apa? Sholat.
50 kali dalam jangka sehari semalam. Siap kata Rasulullah, siap. Pulang kemudian ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah nabi yang berani. Nabi yang berani Nabi Musa itu. Nabi Musa itu hukumnya hitam putih. Kalau baju kamu najis, jangan dicuci. Yang najis itu dilinggahi lalu dipotong. Sarung saya najis, enggak usah dicuci, dibolongin saja, najisnya dibuang. Hitam putih. Nabi Musa itu keras orang, kuat orangnya Nabi Musa itu. Menampar penjaganya Fir'aun langsung mati. Tuh. Nabi Harun ditinggal sama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Turzina, datang umatnya menyembah sapi milik Musa Samiri. Marah Nabi Musa. Apa kata Nabi Harun? La ta'khud bilihiyati. Aja jebun Nabi Harun. Bermuat umat. Oh Nabi Musa itu. Bermuat umat Harun. Bapak sesat boleh. Kumrat sabun ini tidak sesat boleh. La ta'khud bilihiyati. Wahai saudaraku, cek taja tang jenggu. Wocot takkan pahelang mendung jenggu bahkan ya. Itu Nabi Musa luar biasa. Tanya Nabi Muhammad, ya Rasul, apa pesan dari Allah? Allah mewahyukan agar umat saya sholat 50 kali dalam jangka sehari semalam. Jangan berat. Oh berat. Umat saya yang besar-besar itu nggak sanggup. Apalagi umatmu yang kecil-kecil dan malas-malas. Gimana ya? Minta sama Allah dispensasi. Melihat ke Jibril. Hai Pak Jibril, gimana Jibril? Ayolah ke atas naik lagi. Sama Allah, ya sudah diskon 45, turun lagi. Gimana Rasul? Kata Nabi Musa, diskon 5, tinggal 45. Jangan, berat itu. Sampai berkali-kali turun, sampai tinggal 5 turun lagi, kemudian Nabi Musa, tinggal berapa Rasul? 5 kali dalam sehari semalam. Jangan, berat itu. Saya potong besar, berat itu. Umat saya nggak kuat, apalagi umat kamu nggak akan kuat. Minta lagi sama Allah. Gimana Jibril? Gimana Rasul? Hari itu gimana Jibril? Gimana Rasul? Saya malu kayaknya. Sama. Akhirnya apa? Nggak jadi berangkat ke atas lagi. 5 kemudian. Ternyata apa? Wa innaha lakabiratun illa al-khasiin. Salat itu ternyata apa? Lakabiratun. Berat ongkuh. Illa al-khasiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Betul kata Nabi Musa. Salat duhur 4 menit, subuh 2 menit. Itu pun kalau nggak akselerasi ya. Nggak patas ya. Mundur patas 2 menit mare ya. 10 menit mare. Kunut baca mare 10 kan ya. Itu ternyata apa? Berat ternyata. Berat. Nah, itu oleh-olehnya Rasul dari Isra Mi'raj. Dapat apa? Sholat. Ternyata sholat itu apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu apa? Mi'raj kepada Allah. Ketika Rasul bertemu dengan Allah, tenangnya luar biasa. Kata kiai saya begini, kalau orang punya masalah, jauhi masalah itu, terus lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya saya punya masalah di keluarga, ini gimana syutingannya? Mantap ya, nanti hilang kepalanya saya ini ya. Punya masalah di keluarga, jangan tinggal di keluarga. Kenapa? Lari dari keluarga, terus lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau kamu punya masalah di keluarga, pas terus tinggal di keluarga, masalah kamu tidak akan selesai, bahkan makin membesar. Jadi kalau punya masalah di sekolah, lari ke pondok, lihat dari sudut pandang yang lain. Kira-kira gimana? Yang paling bagus apa? Kalau punya masalah, datanglah kepada orang yang masalahnya lebih besar daripada masalah kamu. Itu baru hebat. Suatu hari ada orang marahan sama istrinya. Istrinya itu berani sama dia. Ini kan orang Arab itu kan, dulu istri itu kan ya nggak boleh berani sama suami gitu kan ya, nggak boleh. Jadi Islam datang kemudian memberikan kebebasan kepada perempuan.
Jadi ada beberapa sahabat yang kemudian merasa tidak enak kalau istrinya itu berani sama dia. Berani istri saya ini, saya lapor kepada Umar saja. Dia punya masalah, apa masalahnya? Istrinya berani sama dia, berani menentang. Saya mau lapor sama Umar. Datang ke Umar bin Khattab. Ternyata sebelum mengetuk pintu, Umar juga dimarahi sama istrinya. Dimarahi sama istrinya. Kata sahabat itu, ini Umar ini, setan takut. Istrinya berani sama dia. Umar ini paling kuatnya orang di Arab ini. Istrinya berani, apalagi saya. Akhirnya apa? Dia pulang. Lah ketika dia pulang, Umar keluar dari rumah, dipanggil, wahai sahabat, kenapa kamu mau pulang? Kesini, ada masalah apa? Begini Umar, saya sebenarnya mau curhat. Apa? Saya punya masalah. Masalah apa? Istri saya berani sama saya. Terus saya nggak jadi tanya nanti sama kepada kamu Umar, karena saya lihat kamu itu lebih parah daripada saya. Karena Umar, ya begitulah. Istri kita sudah menanak untuk kita, mencuci baju kita, merawat anak kita. Yang itu semua kewajiban kita. Istri menolong kita. Masa cuma dimarahi kamu ngampul? Akhirnya apa? Pulang lagi ke rumahnya dengan hati ayam. Kenapa? Dia keluar dari masalah, dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Sama dengan Rasulullah, diangkat oleh Allah dari Mekah ke langit, sampai ke bulan dilihat. Mana Mekah? Kecil kan? Mana Mekah? Kecil. Mana Abu Jahal yang jahat itu? Kecil kan ya? Diangkat ke langit yang pertama. Mana Mekah? Nggak ada, sudah hilang, kecil. Ke langit ke-7, melihat galaksi beragam macam, kekuasaan Allah yang luar biasa. Dilihat bumi, nggak ada bumi. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah, coba lihat orang yang menentang kamu, di mana sekarang? Nggak ada. Bumi mana sekarang? Nggak ada. Lihat kekuasaan saya ini, gimana? Luar biasa. Kalau saya membantu kamu mengalahkan mereka, bisa apa enggak? Sangat bisa ya Allah. Saya bersama kamu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Tenang Rasulullah kemudian. Balik lagi ke bumi dengan hati tenang. Makanya ketika kemudian Rasulullah galau menghadapi orang-orang yang tidak mau diajak masuk Islam, bilang Rasulullah, ya Bilal, arihni bis sholat, arihni bis sholat. Ya Bilal, hiburlah saya dengan sholat. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat, keadaan, kondisi di mana kita berhadapan langsung dengan Allah, di mana Rasul sangat terhibur, tenang, karena bersama dengan zat yang sangat luar biasa. Jadi kita ini kalau galau, idza hamma ahadukum falyarka rak'ataini ghairal faridah. Jika lagi galau kamu, kata Rasulullah, maka sholat 2 rakaat selain fardu. Kenapa? Untuk menghilangkan kegalauan kamu. Sholat mutlak, sunnah mutlak. Galau main game, makin galau kamu itu. Galau kentar ke mall, Tunjungan Plaza, makin galau itu. Galau cuci mata di pasar malam, makin galau. Jadi kunci agar tidak galau apa? Falyarka rak'ataini ghairal farid. Salat mi'rajul mu'minin. Pak, saya sudah sholat. Ustaz, saya sudah sholat. Tapi ketika sholat saya masih galau. Jangan-jangan kamu tidak menghadap Allah ketika sholat. Menghadap kepada selain Allah. Allahu Akbar, yang diingat cucian. Sami Allahu liman hamidah, yang diingat pekerjaan rumah. Allahu Akbar, yang diingat sepatu, bukan Allah. Makanya kemudian mi'rajnya gagal. Jadi itu oleh-oleh terbesar Rasulullah mengadakan perjalanan jauh dari Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tembus ke langit ke-7, yaitu untuk membawa oleh-oleh bagi kita, yaitu as-sholat. Jadi siswa-siswa SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat. Ada sahabat nanya, ya Rasul, man ahabba ilallah, apa yang paling disenangi oleh Allah? 1, as-sholatu fi waqtiyah. Sholat. Rasul hendak wafat.
Apa wasiatnya? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Al-farqu bainan mu'min wal kafir as-shalah. Bedanya orang mukmin dan orang kafir cuma satu, apa? Salat. Orang kafir pakai baju nutup aurat bisa, pakai songkok bisa, pergi ke Mekah naik haji bisa. Siapa? Christian Stockholm, orientalis dari Belanda yang luar biasa. Dia naik haji, padahal tidak boleh orang kafir naik haji. Dia menyamar kemudian, disunat itu. Padahal dia orang kafir, disunat kemudian. Namanya dirubah menjadi Stockholm, menjadi apa? Menjadi Mustafa. Dan dia menikahi 2 muslimah. Kenapa? Orang percaya dia muslim. Akhirnya apa? Lolos naik haji. Maka innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal haram. Kan? Orang musyrik itu kafir, nggak boleh najis, nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Stockholm bisa. Kenapa? Menyamar. Bisa orang kafir itu. Tapi masalah sholat, ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi kita ini oleh-olehnya Isra yang debatable, yang luar biasa itu cuma satu, apa? Sholat. Kalau ingin Isra, Mi'raj, sholatlah. Kalau sholatnya buruk, pasti buruk orangnya. Kalau sholatnya bagus, pasti bagus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan ini oleh Allah diridhai dan semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga semua pembicaraan saya, kalau ada yang salah saya mohon maaf, juga semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'is sholihin wa ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dzulmi wa ahli tughyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, Kak.